Nah sekarang persoalannya, setelah kita minta ya Allah mohon terima amalan saya, apa ciri amalan itu diterima? Mesti tuntas. Ya, apa ciri amalan itu diterima? Sehingga dengan itu, apa manfaatnya Ustadz membahas ini? Amalan orang diterima itu, jangankan minta, sebelum minta pun Allah sudah berikan. Dia ada orang-orang yang diterima amalannya oleh Allah, bahkan sebelum minta sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil contoh yang perempuan, Bu. Ibu kenal Maryam? Mama milenial kenal Maryam. Quran surah 3 ayat 35 sampai 37. Maryam ini dididik oleh ibundanya rajin beramal. Bahkan dibuatkan tempat khusus untuk beramal, namanya mihrab. Ya, saya kasih rahasia deh ya. Saya kasih rahasia. Rahasia ini penting. Saya berikan untuk Anda saja hari ini. Lihat sini, fokus. Ada beberapa isyarat spesifik dalam Al-Quran yang bersifat tempat, kedua waktu, ketiga amalan, yang saat ini dikerjakan itu berpeluang cepat mengabulkan apa yang kita mohonkan. Ada waktu saja seperti sepertiga malam, ada tempatnya saja seperti misalnya Hijr, bentuk seperti benteng. Makanya Quran surah ke-15 disebut surah Al-Hijr, karena rahasianya itu surat benteng. Rahasianya ada di ayat ke-40. Jadi ada amalan yang kalau dikerjakan Anda akan diberikan benteng oleh Allah dari pengaruh setan. Di setan sendiri mengatakan, ya Allah, saya akan goda semua hamba dari depan, dari belakang, kanan, kiri, tapi ada satu hamba yang nggak bisa saya tembus karena dia punya benteng. Nah, rahasia amalan itu ada di surah ke-15. Ya, di surah ke-15. Nanti sampai ayat ke-40. Di ayat ke-40-nya itu rahasianya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang mukhlas. Di seorang mukhlas itu nggak bisa ditembus oleh setan. Walaupun setan berusaha, digoda, cuman nggak tembus. Ustadz, apakah yang dimaksud namanya? Nama saya mukhlas, Ustadz. Ya, bukan. Tapi amalan untuk mendapatkannya. Nah, Nabi Ibrahim setelah selesai, apa yang dikatakan oleh beliau? Padahal doanya banyak. Minta dijadikan istiqomah dalam keislaman, minta diberikan berkah dalam keturunan, minta dikirimkan seorang nabi yang terakhir, yang soleh, yang terbaik, yang mulia. Tapi sebelum minta semua itu, perhatikan doanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, mohon terima amalan kami. Coba lihat, sebelum minta yang ayat 128-nya, 129-nya itu kan permintaan-permintaan banyak. Istiqomah, jadikan keturunan semua soleh, muslim yang baik, lahirkan seorang nabi di tempat terbaik. Itu sebelum minta semua itu, terima dulu amalan saya, ya Allah. Saya malu kalau minta banyak-banyak, yang ini aja belum diterima. Paham ya? Nah, inilah kebiasaan para nabi, bahkan sejak nabi-nabi sebelumnya, dari era Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim itu sampai 30 generasi. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Figir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Ulangi. Baik kan? Nah, jadi semua nabi sampai dengan ke atas itu mempraktekkan ini. Maksud saya, kalau semua nabi sudah mengajarkan manhaj, pola, cara, maka kita ikuti. Nabi aja mengamalkan, masa kita enggak? Paham ya? Nah, jadi kalau saya tanya, kalau sedang punya masalah, mengerjakan apa? Amal soleh. Siap ya? Itu yang bayangkan itu. Amal soleh itu banyak. Baca Quran, amal soleh. Ya, lihat peluangnya, nggak harus semua yang tadi, sholat, infak, tidak. Antum sedang di kereta misalnya kan, wah ada masalah nih, datang WA, ada masalah, infak ke semua orang di kereta. Tidak. Buka mushaf, baca Quran. Jelas ya? Sesuai dengan kondisinya. Bisa infak, bisa salat, bisa tilawah, bisa doa, bisa zikir. Setelah zikir itu, mohonlah kepada Allah. Paham? Baik, satu selesai, sekarang dua. Tahan. Enggak apa, biar saya yang hapus. Saya mau hapus yang satunya, ini satu saya hapus. Ini aja yang saya hapus. Duanya nggak usah. Hah? Kenapa? Enggak, kan kita mau masuk nomor 2 sekarang ya? Betul kan? Satu sudah selesai kan? Sudah, periodenya selesai, masuk nomor 2.
Enggak, saya jelaskan tuh. Nomor 1 sudah selesai. Kita masuk nomor 2, ya kan? Sudah fokus. Saya nggak ada urusan ini. Ya. Oh, keras. Ya, istighfar. Ini sudah selesai. Masuk nomor 2. Ciri amal diterima. Ciri amalan terima. Baik. Perhatikan kembali teman-teman urutan-urutannya. Tadi saya tuliskan di sini. Kalau sudah punya, ini masih ada satunya. Ini ya. Ya, saya simpulkan dulu supaya mudah dipahami. Tahan, fokus. Kalau punya persoalan, problem, atau tak punya masalah pun, karena mungkin sekarang tidak ada, tapi besok mungkin ada. Di amal soleh itu nggak ada ruginya. Ya, ingat. Amalan itu bisa diantara fungsinya bisa mencegah satu persoalan yang mungkin kita hadapi di masa yang akan datang. Seperti sholat duha misalnya. Di antara fungsi sholat duha dibagi 3. Awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Nanti kita akan masuk ke situ setelah selesai bahasan kita. Ya, awal waktu itu disebut dengan syuruk, 2 rakaat, itu pemberiannya indah. Ya, senilai dengan haji dan umrah pahalanya. Yang kedua nanti pertengahan duha. Pertengahan duha itu bisa ada 2. Ya, yang pertama bisa memberikan gambaran kepada kita pengganti zikir dari semua otot-otot tubuh kita. Juga kemudian bisa dikabulkan oleh Allah dengan itu adalah anugerah dibebaskan dari kesulitan yang mungkin dialami di hari itu secara umum. Jadi kalau orang lain umumnya macet, kita enggak. Orang lain umumnya kena pailit, kita enggak. Orang lain enggak laku dagangan, kita enggak. Jadi krisis, kita tuh laku aja. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, itu yang mempercepat mendatangkan rezeki. Tapi ada caranya. Tidak semua orang mengerjakan bisa mendapatinya. Ada caranya. Bagaimana caranya Ustadz? Nanti kalau sudah masuk bahasannya. Ya. Nah, sekarang kalau ada persoalan atau tidak pun, kerjakan amal soleh. Setelah amal ini dikerjakan, doa minta diterima dulu, baru kemudian minta apa yang dimohonkan sesuai dengan problem yang dihadapi ini. Ini garisnya. Nah, sekarang persoalannya, setelah kita minta, ya Allah mohon terima amalan saya, apa ciri amalan itu diterima? Mesti tuntas. Ya, apa ciri amalan itu diterima? Sehingga dengan itu, apa manfaatnya Ustadz membahas ini? Amalan orang diterima itu, jangankan minta, sebelum minta pun Allah sudah berikan. Jadi ada orang-orang yang diterima amalannya oleh Allah, bahkan sebelum minta sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil contoh yang perempuan, Bu. Ibu kenal Maryam? Mama milenial kenal Maryam. Quran surah 3 ayat 35 sampai 37. Maryam ini dididik oleh ibundanya rajin beramal. Bahkan dibuatkan tempat khusus untuk beramal, namanya mihrab. Ya, saya kasih rahasia deh ya. Saya kasih rahasia. Rahasia ini penting. Saya berikan untuk Anda saja hari ini. Lihat sini, fokus. Ada beberapa isyarat spesifik dalam Al-Qur'an yang bersifat tempat, kedua waktu, ketiga amalan, yang saat ini dikerjakan itu berpeluang cepat mengabulkan apa yang kita mohonkan. Ada waktu saja seperti sepertiga malam, ada tempatnya saja seperti misalnya mihrab, ada masjid, ada musalla. Di antara yang paling cepat mihrab, nanti saya jabarkan. Ada yang ketiga amalan yang mempercepat terkabulnya doa. Ya, apa di antaranya? Amalan-amalan sunnah tambahan dari yang fardu. Jadi kalau orang cuma sholat fardu saja, Anda tambah dengan sholat sunnah. Orang cuma puasa yang fardu Ramadan saja, Anda tambah dengan puasa yang sunnah. Orang cuma misalnya mengerjakan satu infak ini saja, Anda tambah dengan yang lainnya. Ya, maka orang-orang seperti ini itu mendapatkan peluang cepat terkabulnya doa. Tapi saya mau katakan, jika berkumpul tiga-tiganya, tempat, waktu, dan amalan, maka tidak minta pun, belum keluar permohonan pun, seketika Allah sudah siapkan. Dan itu yang dikerjakan oleh Imran dan istrinya Hannah untuk menyiapkan anaknya Maryam. Di Maryam ini spesial, dibuatkan tempatnya langsung, mihrab namanya. Mihrab itu tempat paling cepat mengabulkan doa yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan mihrab itu tidak harus luas, satu tempat walaupun sehamparan sajadah yang dikhususkan untuk ibadah saja. Jangan mengerjakan selain ibadah. Maaf ya, maaf sekali, Anda boleh desain, maaf ya, boleh desain misalnya satu ruangan, boleh. Atau kalau nggak ada ruangan, sehamparan sajadah. Ya, saya pertama datang ke Indonesia, saya ngontrak, kemudian saya berumah tangga ngontrak, saya di Ciputat tinggal pada saat itu. Coba petakan aja, dan bukan aib, indah tinggal di situ. Maka kami hadirkan satu hamparan sajadah untuk mihrab. Mohon. Di situ ibadah saja, nggak ada yang lain. Ya, itu tempat cepat mengabulkan doa. Makanya tempat imam kenapa disebut mihrab? Karena imam itu kan pemimpinnya.
Ya, sholat itu kan doa. Habis sholat juga berdoa. Maka kalau doa imam itu dikabulkan, makmumnya ikut semua. Itulah sebabnya kenapa tempat imam disebut dengan mihrab. Cepat mengabulkan doanya. Maka desain itu, saya tak peduli antum tinggal di mana, siapkan satu tempat. Cuma tempat itu hanya boleh digunakan untuk ibadah saja. Selain ibadah keluar. Ya, baca Quran di situ boleh, sholat sunnah di situ boleh, ya, zikir di situ boleh. Tapi kalau anda ingin mengerjakan selain ibadah keluar. Misal sedang zikir, handphone bunyi. Kalau bisa sih nggak usah bawa handphone sebetulnya. Ya, kalau handphone bunyi keluar dari situ. Terima. Assalamualaikum. Ya, jelas ya? Baik, kalau anda ingin bicara keluar dulu, ingin makan keluar dulu, itu untuk ibadah saja. Ustadz, bagaimana kalau saya sedang sibuk, boleh nggak? Saya misalnya foto dulu, selfie, ceklik, maaf sedang di mihrab, jangan ganggu ya, kan? Itu tinggalkan dulu. Paham ya? Di tempatnya mihrab, kemudian kalau sudah ada tempat, tinggal susun waktunya. Waktunya kapan? Cari waktu-waktu mustajab. Ya, sepertiga malam, antara asar dengan maghrib, khususnya di hari Jumat, Bu. Ya, Sayyidah Fatimah, putrinya Nabi Muhammad SAW, itu punya waktu khusus untuk berdoa setiap pekan, yaitu Jumat, ba'da asar sampai ke maghrib. Jadi beliau punya asisten khusus untuk melihat ke langit. Jadi kalau misalnya matahari sudah mau terbenam, asistennya mengabarkan pada Sayyidah Fatimah. Kata beliau, hanal waqt, waktunya tiba. Kata Sayyidah Fatimah, ya waktu, ini waktunya untuk berdoa. Maka masuk ke dalam mihrabnya, berdoa kepada Allah. Ya, ada doa yang pasca salat Jumat, jangan langsung pulang. Kan saya sudah ajarkan di pertemuan lalu. Ya, Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghdina bifadlika amman siwa, ya, wa bita'atika an maksiatik. Mohonkan, minta. Itu doa yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempatnya mihrab, waktunya spesifik, tinggal amalannya. Kalau anda punya mihrab dan anda punya waktu untuk ibadah di dalamnya, maka ada yang paling dahsyat. Maryam itu setiap pamannya Nabi Zakaria, padahal Nabi Zakaria ditugaskan oleh orang tuanya untuk mengantarkan kebutuhannya. Setiap masuk sudah ada kebutuhan di situ. Ilustrasinya, mau ngantar makanan, makanan sudah ada. Mau ngantar buah, buah sudah ada. Kalau musim jeruk, ada jeruk, wajar. Ini bukan musim jeruk, ada jeruk. Mau ngantar pakaian, ada pakaian. Ya, mihrab. Maka silahkan cek di ayat 37-nya, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Quran surah 3 ayat 37. Ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria kullama dakhala alaihi Zakaria al-mihrab. Kata Allah, Hannah dengan suaminya Imran menyiapkan anaknya dari mulai sebelum kelahiran didoakan, saat lahir dimohonkan perlindungan, disiapkan guru terbaik, dibikinkan mihrab. Kami terima semua ikhtiar itu. Ketika orang tua menyiapkan dengan baik untuk anak-anaknya, cari sekolah yang baik, cari guru yang soleh, cari pakaian dengan cara yang halal, rezekinya halal, semua halal, maka kata Allah, saya terima ikhtiarnya. Kalau sudah ikhtiar orang tua diterima, kata Allah, saya yang rawat anak mereka, bukan orang tua yang capek merawat mereka. Ambil manhajnya. Jadi begitu Allah terima, kullama dakhala alaihi Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria ditugaskan mengantarkan semua kebutuhan Maryam di mihrabnya, sudah ada semua kebutuhannya. Sampai kaget. Karena setiap waktu. Kalau sekali dua kali penasaran, tapi kalau setiap kali mau ngantarkan ada, kan kaget. Kaget. Ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana semua ini? Kan paman yang antarkan kuncinya, paman yang pegang. Kenapa ada semua ini? Ringan sekali. Anak yang didekatkan dengan Allah, maka di lisannya akan keluar kalimat Allah. Ingat, ini anak-anak itu masih kosong, bersih. Anda dekatkan dengan Quran, keluar Quran di lisannya. Anda dekatkan dengan sholawat, keluar sholawat di lisannya. Anda dekatkan dengan mainan, keluar mainan di lisannya. Anda dekatkan dengan tontonan, keluar tontonan di lisannya. Pernahkah Anda dengar kisah tentang seorang anak di masa kini, ketika dia akan disuntik di rumah sakit, yang keluar kalimat astagfirullah, ampuni saya Allah, ampuni hamba ya Allah, astagfirullah, ampuni ibu saya ya Allah. Karena dia dididik dengan kalimat itu. Lain dengan yang lainnya, yang butuh Tayo, Embers, Heli, ya, Robokar Poli, Robot Y, Robot X, Robot Z, dan seterusnya. Ya, Kapten Subasa dulu, Satya Baja Hitam, Kotaro Minami, ya, Pedang Matahari, Tendangan Maut. Ya, Piccolo, Son Goku, Son Gohan. Ya udah, kalau didekatkan begitu ya begitu. Yang dicari ya itu, yang dipesan ya itu. Paham ya? Jadi apa yang didekatkan itu yang paling indah. Maka apa yang keluar dari Maryam kecil kalimatnya? Ya Maryamu anna laki hadza, qalat huwa min indillah. Beliau berkata, ini semua dari Allah. Ini semua dari Allah. Ini semua dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab.
Maka Allah akan memberikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa batasan, tanpa batas. Disitulah Nabi Zakaria merenungkan, rizki itu kan umum, pakaian rizki, makanan rizki, uang rizki, keturunan rizki. Dan Nabi Zakaria belum mendapatkan keturunan, sementara medis mengatakan gak mungkin punya keturunan karena istrinya divonis menopause dan mandul. Maka beliau berdoa di mihrabnya. Begitu kemudian beliau berdoa, sholat di situ, sholat minta pada Allah. Begitu berdoa langsung dikabulkan. Di mihrab berdoa langsung dikabulkan. Kan ayat 38-nya seperti itu. Buka ayat 38, paling kanan sebelah atas sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabba. Di mihrab itu Zakaria berdoa. Kapan lagi dia punya tempat mustajab? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, semua mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Istriku divonis begini begitu, klinis mengatakan enggak mungkin punya anak, ya Allah. Aku mohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti memberikan apa yang aku mohonkan. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Langsung turun malaikat di ayat 39 yang mengabarkan, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Garis bawahi kalimat mihrabnya. Ketika sedang sholat di mihrab itu belum selesai sholatnya, turun malaikat. Kamu dapat kabar gembira akan punya anak, langsung bahkan namanya dari Allah Yahya. Hidup. Yang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil lahir dan hidup dia. Maka saya mau katakan yang pertama, kalau Anda ingin cepat diberikan oleh Allah solusi, maka kumpulkan 3 syarat utama, yaitu tempat, waktu, dan amal. Nih, kalau sudah Anda kumpulkan ketiganya ini, tempatnya yang disebut dengan mihrab, kalau bisa dapatkan ini. Kalau berkumpul ini, amalnya tepat dikerjakan, maka jangankan Anda meminta, sebelum minta Allah sudah siapkan. Dan bahkan ada orang-orang yang hidupnya bukan tanpa masalah, diringankan masalahnya sebelum dia hadapi. Ya, bukan gak punya masalah, semua orang hidup pasti punya masalah. Tapi ada orang yang sebelum menghadapi masalah diringankan sehingga seakan-akan gak punya masalah. Apa Anda kira Ustadz gak punya masalah? Tidak, banyak. Ini masalah antum ada semua di sini nih. Masalah antum masuk ke handphone saya, sampai banyak handphone saya yang sakaratul maut. Karena itu jadinya nggak dipublish lagi gitu. Ya, masuk. Tapi apakah kemudian jadi problem? Itu tidak. Nikmat aja, senang. Malah kemudian jadi kebiasaan, kalau nggak ada masalah saya nggak enak gitu kan. Ya, datang. Teman-teman, betapa indah ketika masuk. Ustadz, saya seorang pembunuh. Apakah kaget? Tidak. Apakah ada cara untuk bertobat? Saya seorang pembunuh. Apakah ada cara untuk bertobat? Itu indah kalimat itu. Saya katakan Allah lebih senang pelaku maksiat yang tobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya, kita sampaikan, Anda ketika akan bertobat, berbahagialah karena Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampaikan Quran surah kedua di akhir ayat 222, innallaha yuhibbut tawabin. Allah cinta pada orang-orang tobat. Selamat, Anda sedang dicintai oleh Allah. Saya pun belum tentu mendapatkan status itu. Maka kita bimbing pelan-pelan. Tiba-tiba setelah dibimbing, datang, Masya Allah, datang ke masjid, temani oleh seseorang, dari wajah, dari penampilan, dari macam-macam. Ketika bertemu, nggak berkata apa-apa, cuman meluk, nangis, meluk, pulang lagi. Sudah. Itu sesuatu yang indah gitu. Itu luar biasa. Dan kadang di balik masalah itu ada ketenangan. Ya, makanya orang yang hidupnya tanpa masalah sebetulnya nggak tenang hidupnya. Karena tidak pernah melewati tantangan. Orang yang berkendara tidak ada tantangan, tidak akan teruji bagaimana kualitas kendaraannya dan mengendali kendaraan itu. Jelas ya? Jadi kali ini sudah ada, sekarang kita lihat ciri. Ini terakhir, saya ambil 10 menit dulu, setelah itu saya coba jawab beberapa pertanyaan dimaksud. Bagaimana amalan itu cirinya diterima oleh Allah? Satu, kita ambil contoh salat. Kedua, kemudian zakat. Ya, ketiga kemudian puasa, keempatnya haji dan umrah. Secara umum, satu, ciri amalan diterima itu, yang pertama, jika manfaat dari amal itu bisa nampak dalam kehidupan. Manfaat atau fungsi dari amal yang dikerjakan itu nampak dalam kehidupan. Tahan. Saya beri contoh misal. Maaf teman-teman, saya berikan kaidah umum dulu ya, kaidah umum. Itu semua ibadah itu kan bukan hampa makna. Semua ibadah itu punya fungsi, punya tujuan, punya manfaat. Ya, misal, Salat itu telah kita uraikan di awal bahasan kita, punya 5 manfaat. Orang salat itu pasti mendapatkan 5 manfaat ini. Jadi kalau orang salat tidak mendapatkan 5 ini, atau 1 di antara 5, berarti salatnya ada yang tidak tepat. Minimal 1 di antara 5 mesti dapat. Jadi kalau yang 5 ini apalagi berkumpul dalam diri kita, ini menunjukkan 100% salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Satu di antara 5, alhamdulillah, ada penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bahaya itu kalau satu pun dari 5 itu nggak ada yang dapat, maka ada yang salah dalam salatnya. Ini menandakan belum diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh, yang pertama misalnya Quran surah ke-29 ayat ke-45. Anda hafal salat, Anda hafal ayatnya insyaallah. Innas salata tanha 'anil fahsya. Sungguh solat yang benar itu, demikian cara menerjemahkannya, sungguh solat yang benar itu saat ditunaikan maka dampaknya akan mencegah pelakunya dari 2 sumber keburukan. Jadi sifat dan sikap buruk itu hanya 2 sumbernya. Kalau bukan fahsya itu mungkar. Fahsya itu keburukan yang datang lewat syahwat. Maaf ya, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, gambar-gambar yang seperti itu fahsya namanya. Jadi kalau Anda sholat, Anda masih menikmati kata-kata yang kotor, tontonan-tontonan, gosip-gosip yang tidak jelas, gambar-gambar yang erotis, itu fahsya namanya. Jadi kalau orang nggak sholat, kata-katanya kotor, dia nggak sholat. Tapi kalau Anda sholat, tontonannya, ucapannya, pendengarannya menjurus kepada fahsya, ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang salah. LGBT, yuk saya ajak Anda sadar lah, yuk, ayo sadar, kembali. Kita doakan, kita bantu, jadi manusia yang baik. Ya, jadi manusia yang baik, kita dorong jadi baik. Sayang itu artinya memberikan perhatian supaya sama-sama punya level kebaikan. Jadi kalau merasa kurang baik, jangan dipertahankan keburukan itu. Maaf ya, cuman setan yang mempertahankan keburukan. Karena beda manusia dengan setan, setan salah, nggak kenal benar. Karena itu setan salah, nggak mau tobat. Kalau manusia itu salah dan tobat. Jadi kalau ada manusia salah nggak mau tobat, patut dipertanyakan dia manusia apa bukan? Itu rumusnya. Adam itu manusia, salah, turun kalimat tobat. Quran surah 2 ayat 37. Tobat, diucapkan kalimat tobat. Quran surah 7 ayat 23. Begitu diucapkan, diterima tobatnya. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Begitu diucapkan, diterima tobat. Setan salah, diberi kesempatan tobat. Quran surah 7 ayat ke-12. Kata Allah, ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk. Hei kamu setan, kamu salah, saya perintahkan nggak mau sujud. Kenapa nggak mau sujud? Itu kan perintah saya. Itu kalimat kesempatan tobat nggak diambil. Apa jawabannya? Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Nggak level dari api, harus sujud kepada yang tanah. Marah Allah. Allah fakhruj. Keluar kamu. Keluar. Nah, jadi setan itu diminta tobat, diajak baik, nggak mau. Kalau manusia itu beda, diajak baik jadi baik. Ya, jadi kalau Anda misalnya mendapati keluarga, teman, kawan, kemudian dia salah, diajak untuk jadi baik, nggak mau, itu tandanya bukan. Tandanya dia sedang dipengaruhi oleh setan. Bukan tandanya dia setan. Ibu punya suami, diajak baik, papa jadi baik dong pak. Mama ini ngajarin papa, setan. Bodoh kan? Ada pengaruh di situ. Jelas ya? Balik sini. Jadi orang sholat itu pasti menjauh dari perbuatan fahsya, mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati kita. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Nafsu perut itu maaf, materi, mencuri, nafsu perut tuh, korupsi, kolusi, menipu. Nggak ada orang sholat nipu. Mustahil. Ini yang paling aneh, orang sholat dia ikut sholat baru takbir keluar mencuri. Wudu, habis wudunya apa? Apa kabar? Dipakai juga. Sholat takbir, begitu takbir khusyuk kelihatan. Rakaat pertama mundur, tas orang diambil. Ada yang mundur, kotak infak di bawah. Ada yang salah, mustahil. Orang sholat itu kalau habis sholat dia ingat Allah. Kalau orang ingat Allah mustahil bermaksiat. Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Kalau sholat kamu selesai, kamu akan ingat Allah. Jadi kalau orang ingat Allah nggak akan maksiat. Anda selesai sholat, pergi ke kantor, ya di musola, pulang, ba'da sholat, kembali ke pekerjaan. Maka saat bekerja nggak mungkin maksiat, nggak mungkin, mustahil. Nggak ada tangan mudah menggerakkan, angka bertambah, tanda tangan kwitansi dinambah, cek kosong, diisi nggak benar, broker macam-macam, itu mustahil orang sholat demikian, mustahil. Datang duduk, datang orang, pak ini pak, tanda tangan, mudah aja nggak ada, dia akan lihat, Allah salah ini, maaf mas saya malu dengan Allah, kenapa? Tangan saya ini baru dipakai tahiyat, masa kemudian digunakan maksiat? Jari saya jadi tahiyat, gak akan dipakai untuk maksiat, silahkan ambil. Begitu Anda katakan, itu diceritakan pahala oleh Allah, pahala. Dan ingat ya, pahala itu bukan cuma lahir dalam perintah, tapi larangan.
Ketika Anda dikerjakan itu dapat pahala, segera berdoa, ya Allah, mohon pertahankan keluarga saya dari perbuatan maksiat, jauhkan dari godaan setan. Jelas ya? Kembalikan. Nah, ini cirinya. Jadi fahsya mungkar hilang. Nah, jadi kalau selama ini Anda ibadah, ciri itu tidak ada yang salah. Zakat, saya cepat. Zakat itu ciri penerimaannya jika ada perasaan dalam hati kita sudah tidak loba lagi dengan harta. Ya, tidak loba dengan harta. Suka senang berbagi, lebih tepat guna, lebih proporsional, lebih punya visi. Allah kasih saya kebutuhan, ya Allah terima kasih, sebulan 50 juta. Ternyata kebutuhan saya cuma 30 juta. Dia evaluasi, berarti yang 20 juta itu bekal saya ke surga. Maka turunlah Quran surah ke-28 ayat 77, paling kiri sebelah bawah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, "Hei, fulan, saya titipkan harta buat ngejar ke surga, karena amalan kamu itu nggak sama dengan dia. Dia itu kelihatannya sedikit, tapi malamnya bisa tahajud, siangnya bisa puasa, baca Quran sudah banyak, hafal Quran di dalam jiwanya, dalam kepalanya. Kamu ini saya berikan harta lebih, karena tahajud gak bangun-bangun, baca Quran belum mampu, hafal Quran pun di luar kepala, masih di luar, belum masuk. Saya berikan tambahan harta supaya nyusul amalan dia, diberikanlah harta berlimpah, masuk, dipakai." Makanya ketika kalimat itu turun, kalimat Qur'annya wabtaghi fima atakallahu daral akhirat, cari negeri akhirat dengan harta itu. Sedekah, infak. Makanya orang-orang yang telah lulus ujian dengan harta itu, jadi orientasi mengejar peningkatan omsetnya itu jadi akhirat, Bu, Pak. Betul, bagaimana bisa zakat kalau nggak ada uangnya? Bagaimana bisa bersedekah kalau nggak ada uangnya? Setiap kita punya peluang, teman-teman, kalau bisa ya punya visi. Saya juga berusaha sama, walaupun cuma 3.000 misalnya, berusaha jadi uang tambahan 3.000 supaya bisa infak. Bagi 3.000, bagi dalam sebulan, sehari 100 saya nggak apa-apa, sehari 100. Dan ikhlas tuh nggak usah pamer sama orang. Mau ngasih ke kotak infak cuma 100, nggak apa-apa, ikhlas, nggak usah pamer. Ya begitu dimasukin dalam Jumatan misalnya kan, bagaimana caranya supaya tidak terdengar oleh orang lain, ikhlas, lega, masuk. Nggak apa-apa, Allah nggak akan lihat kok nilainya. Berdasar keikhlasannya diberikan apa yang mungkin orang lain tidak dapatkan itu. Jelas ya? Teruskan kemudian, maaf, puasa cirinya peningkatan takwa, la'allakum tattaqun. Itu sudah saya jelaskan. Kemudian haji dan umrah cirinya, ini yang sudah haji, maaf sekali. Kalau sudah haji berarti insya Allah ahli surga. Ya, kalau syarat-syarat diterimanya ibadah itu nampak dalam diri kita. Apa syaratnya itu? Disebut dengan birrun namanya. Birrun itu sifat baik yang muncul setelah yang jeleknya hilang. Makanya Anda dalam haji dan umrah, terutama haji, kan itu menghilangkan sifat buruk. Coba Bu, Ibu kan kalau haji, apa amalan pertama yang dikerjakan dalam haji? Wukuf kan? Wukuf di Arafah. Kenapa disebut Arafah? Mengenal kekurangan-kekurangan diri untuk mengenal Allah. Makanya sebelum berangkat haji itu, nih yang mau haji nanti ya, kan kami tiap tahun buka nanti pendidikan untuk manasik, bebas terbuka untuk siapapun. Jadi diantara caranya begini, sebelum berangkat catat dulu kekurangan kita, tuliskan. Lihat di cermin, kurang apa? Tanya suami, tanya istri, tanya anak, tanya tetangga, saya kurang apa? Papa, mama ini merasa tidak sempurna. Memang, misalnya, Bapak tolong dong Pak, jangan bercanda, sampaikan kekurangannya, gitu kan? Ya sudah, ayo mama tulis nomor 1, tulis, gak apa-apa. Nomor 2, nomor 3, mama nomor 1 hapus aja, itu sudah nggak jadi. 2, nih kan, terus kan, 3, bisa tuliskan, 4, terus diurut sampai selesai. Misal contoh kan, ya karena mama sudah berubah yang itu, nggak apa-apa, itu tinggalkan aja. Mama masuk ke yang selanjutnya, tulis itu 1, terus sampai habis. Nah begitu sudah selesai, datangnya anak, udah gitu datangi tetangga, tanya. Begitu berangkat kemudian haji, datang ke Arafah, antum wukuf itu diam berkontemplasi, diam renungkan. Ya Allah saya salah, terjebak ya Allah, minta ampun. Datang ke Muzdalifah itu dia kata izdalafa, sesuatu yang membuat terpeleset. Ya datang ke Muzdalifah, ini yang menyebabkan saya sering terpeleset. Apa itu? 3 faktor. 1, diri saya sendiri, Aqobah. Yang kedua, lingkungan sekitaran yang dekat, disebut dengan wusta. Yang ketiga, yang jauh, ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kadang-kadang maaf, perbuatan buruk itu bukan karena orang lain, karena diri sendiri nggak bisa nahan nafsu. Teman lewat, nggak negor kita marah, bukan karena dia nggak negornya, karena Anda tidak bisa menahan amarah Anda. Kalau Anda bisa tahan, enak, husnudzon, oh mungkin dia sedang buru-buru, atau mungkin sedang sakit gigi. Ya, besok dia lewat, kita sapa, dia nggak nyapa, kita sapa. Jeng, apa kabar? Iya, maaf kemarin saya nggak nyapa.
saya sedang buru-buru, aduh mohon maaf ya. Nah, nggak apa-apa, tapi saya takut nanti disebut nggak sopan. Nggak apa-apa, biasa aja. Aduh, kau baik amat, si amat aja nggak baik, gitu misalnya. Nah, jadi enak gitu, ada hubungan yang nyaman, jalan, lihat lagi, ya. Ada faktornya itu dirinya bagus, cuma lingkaran sekitaran nggak bagus. Bapak bagus, istri kurang pengertian, repot. Papa kan bupati, Pak. Bayangkan. Kebayang enggak? Enggak mah. Coba lihat, tuh camat aja Pak Si Hasan, mobilnya udah Alphard. Masa papa yang bupati masih Innova? Terus keluar kalimat itu, tiap hari itu keluar. Apalagi yang istri camat tadi sering posting di Alphard, gitu kan. Keluar, besok ya sudah terpaksa beli lagi gitu kan Alphard dengan merek yang baru, keluar. Pekan depannya KPK datang. Lihat, kadang lingkungan sekitar ada Pak, bayangkan karir suami habis karena pengaruh pasangan, atau istri yang baik punya suami yang kurang bagus. Kan ada orang yang sudah berhasil, ya, from $1 to $1 billion company, modal $1 dia menghasilkan jutaan dolar untung, cuman karirnya hancur gara-gara pasangan hidup. Sama istri bagus, berhijab bagus, indah, punya pasangan kurang baik. Mama, papa ada family gathering, nanti kita akan bersama mereka. Tolong mama copot dulu ya jilbabnya, nggak ada yang berjilbab mah, nggak enak sama yang lain. Tuh apa? Katakan dengan yang lembut, Pak, pekerjaan itu sudah diatur, ajal kita juga kurang jelas, Pak. Mungkin di pertengahan kita wafat. Ini kerudung sudah dipakai 30 tahun, amanat mama almarhumah. Aku takut kalau ini dilepas kemudian wafat, bagaimana pertanggungjawabannya? Gak apa-apa, lebih baik kita kehilangan pekerjaan daripada kehilangan surga dan berpisah di akhirat nanti. Wah, catat. Itu indah. Daripada bapak-bapak marah, apa? Marah. Ya sih? Atau ulah, maaf, istri baik, suami baik, diri baik, cuman orang-orang jauh yang baru dikenal memberikan pengaruh yang tidak baik, pindah tugas. Begitu pindah tugas ketemu orang-orang gak baik, baru datang sudah dibawa ke arah pencolongan, pencurian, pemalingan dan sebagainya. Itu yang membuat tidak baik. Nyampe ke sana lempar, begitu nyampe Aqabah, Bismillahirrahmanirrahim, lontar. Wusta, lontar. Ula, lontar. Begitu dilontar hilang. Pulang ke tanah air jadi baik. Ya, mabrur, baik. Yang merubah yang jelek disebut dengan birun. Birun, jeleknya hilang, baiknya muncul. Maaf, marah hilang, sabar muncul. Sombong hilang, tawadhu muncul. Muncul yang baik, hilang yang jeleknya, birun. Melekat dalam diri. Kalau melekat pada diri seseorang disebut mabrur namanya. Mabrur. Maka muncul istilah haji mabrur. Haji mabrur itu bukan haji yang diterima, tapi haji yang bisa merubah perilaku orang itu dari buruk menjadi baik. Makanya orang Arab menyebut haji sifatnya dari kalimat Nabi, haji mabrur. Lekatkan mabrurnya, maksudnya begini, Pak Haji, bukan gelar, karena tidak ada ibadah yang melahirkan gelar. Apa ada kemudian Bapak Hasan sholat, kemudian misalnya infak, misalnya haji, lalu dapat gelar SHI, sholat, haji, infak, kan nggak ada. Saya belum pernah dengar ada orang sholat sebelum Bapak sholat, Ustadz sholat, ada hidayat, nggak ada. Silakan cek, nggak ada, biasa saja. Haji pun bukan gelar, haji itu pengingat dari kalimat hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang bisa merubah seseorang jadi baik, nggak ada pahala padanya kecuali surga. Maka ketika dia selesai haji, orang Arab mengatakan pada orang yang kadang-kadang kurang komitmen, baru datang ke imigrasi sudah marah-marah, mana koper saya nih, gini dasar Arab, dasar ontak, dasar begini, keluar kalimat yang gak bagus. Kata orang Arab, Pak Haji, maksudnya Bapak sudah haji. Jangan keluar lagi kalimat itu, jangan gadaikan surga dengan maksiat yang kemudian tidak seharusnya muncul. Jadi kalau dipanggil Pak Haji, jangan bangga dulu. Saya tuh kalau dipanggil tuh takut saya. Ustadz, Haji, Adi, astagfirullah. Haji saya diterima nggak ya Allah? Diterima nggak? Ini kadang-kadang bangga. Nama Doni, habis Haji, lewat. Pak Doni, lurus saja. Pak Haji Doni, ada aja. Nah gitu ya. Nah, jadi ini kurang lebih. Jadi kalau ini sudah muncul dalam diri kita, ini gambaran amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, yang terakhir, apa syarat amalan itu diterima? Nanti itu kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah.